Jadi jawaban sementara seperti itu. Saya sampaikan, saya tawarkan bila ada jawaban lain. Kemarin yang sedikit beda itu Mas Gus Alvan, monggo Gus Alvan. Monggo Gus Alvan. Nyun sewu para kiai, niki cuma sekedar rumusan. Terus dikritisi mawon nek kita keliru dilereske, monggo. Mungkin saking Gus Ali Haidar selaku Rois LBM, ketua LBM gadah pemanggih kados wingi pemanggih manten benten niki. Monggo Gus Ali. Niki pangapunten. Nggih, tadi sebelum acara sempat sedikit membahas tentang niki. Kadosipun kalau kota amal niku seperti yang sudah tercetak di buku hasil materi niku, itu terlalu membatasi dan tidak sesuai dengan realita yang ada. Akhiripun ada pertimbangan, ini ada perincian penggunaan hasil kota amal masjid untuk bantuan sosial pendidikan diperinci. Yang A, ini yang mutlak tidak boleh adalah jika kota amal tidak menyebutkan peruntukannya. Terus teng masjid ada kota amal yang tanpa ada tulisannya, atau menyebutkan peruntukannya hanya untuk masjid, jelas untuk tulisannya untuk masjid, maka tidak boleh karena tasarufnya harus untuk imarah atau masolihul masjid. Yang kedua, niki sing agak longgar, perincian kedua, jika diketahui bahwa peruntukan kotak amal untuk masolihul muslimin atau untuk selain masjid, diketahuinya tadi baik secara tertulis maupun secara uruf. Nah, karena ada beberapa masjid di Kebumen juga yang kotak masjidnya niku ada tulisan untuk bantuan beras masyarakat. Niku kotaknya di masjid untuk madrasah dan seterusnya. Nah, niku berarti nggih angsal sesuai dengan tulisan yang ada, atau secara uruf masyarakat sudah paham bahwa tasarruf dari kota amal nanti tidak hanya untuk masjid, akan tetapi nggih untuk kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan gitu. Tapi ini kalau memang urufnya sudah seperti itu, maka hukumnya diperbolehkan karena tidak menyelisihi atau mukholif kepada tujuan munfik atau orang yang berinfak. Okay. Terus ada dua perincian ngoten niku, monggo. Nggih, sekap moderator. Nyun sewu para kiai, niki maghrib pripun niki panitia? Jane niki kurang 10 menit selesai 2 soal niki. Ngoten nggih? Sepi saya sampaikan begini, prinsip tasarruf infak itu tergantung tujuan munfik. Kalau ternyata di masjid itu kotaknya itu tidak ada tulisannya, orang kan paham ini untuk kepentingan masjid. Maka yang kotak di dalam masjid tanpa tulisan tidak boleh untuk kebutuhan sosial, pendidikan tidak boleh. Yang kedua ada tulisannya infak masjid, ini juga tidak boleh. Tetapi ketika di situ ada tulisan untuk dana sosial, kotak 1 untuk dana pendidikan, maka boleh. Karena munfik tahu persis ini tidak hanya untuk masjid tapi untuk tujuan seperti itu. Jadi kita rinci tergantung. Lah, contohnya kotak lazisnu di masjid, kan orang paham ini untuk kepentingan lazisnu, jadi tasarrufnya terserah lazisnu, tidak harus untuk masjid. Setuju nggih? Kalau ada yang tidak setuju silahkan, monggo Pak Ki. Dalam masolihul masjid. Nggih, cekap. Ya itu apa contohnya itu apa saja. Nggih. Monggo Mas. Nyun sewu, nyun sewu. Oh, monggo. Nggih, ngapunten. Niku kula sing wau mboten nderek rembagan masalah ini.
Nyuwun sewu Gus. Niki wau kula sing ngandhap niku mboten dijak rembagan. Jadi ada sekali masalah huruf Gus Alfan. Huruf ketika di situ sudah hurufnya memang untuk sudah sama-sama tahu masyarakat, misal sama-sama tahu. Ini kulo derek 100% sepakat nggih yang sewu. Alasannya Gus. Ben nggih. Dah sekarang cukup Gus, tak potong. Dari LBM ibarat yang menggunakan huruf. Barot. Huruf. Nek kinten mboten wonten ibarat sore ampun Sepi. dilebetaken ngapunten. Ini memang rumusan dadaan. Nyuwun sewu Pak nggih. Cuma kita punya pengalaman pernah membahas masalah saldo pengajian pada saat Basul Masail di Klirong. Itu ketika saldo itu maulid, maka harus dikembalikan untuk kepentingan maulid. Kecuali ketika masyarakat sempat ini pun sepakat. Wis pokoknya sepakatlah ora kudu kanggo mauludan, mlebu kas masjid ya oleh kanggo kepentingan pokoknya yang penting ke-NU-an misalkan. Kalau ketika urufnya itu sudah berlaku boleh. Jadi ibaratnya di anah sing ada biidznil biidznil mutasaddiq tah munfik min jihatin nutki au min jihatil urfi. Jadi ada. Ya, ada. Jadi ada izin dari Malik itu min jihatil nutki atau min jihatil urfi. Gimana? Cuma niki sayang niki napa dadaan atau sebutan sempat wow. Tapi ibarat itu ada. Gus Alfan monggo sebagai yang jawab. Ya, monggo. Sambil menunggu yang takbir urfi mungkin yang ke maslahat dos pundi ini. Yang ya maslahat ya betul, ya maslahat. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula terangaken sekedhik. Permasalahan bahwa amwalul masjid niku kan dibagi dados 3. Dadi wonten lil imar, wonten kalane lil masolih, wonten kalane mutlak. Kalau kok lil imar maka yarji'u ila ainil wakfi, kembali ke fisik dari wakofan tersebut. Kalau di sini dipun takbir risalatul amajid fi ahkamil masjid, dipun terangaken bahwa kalau imar itu seperti halnya bina, membangun masjid. Yang kedua seperti halnya tarmim, itu renovasi masjid. Yang ketiga seperti halnya tahsis, apa bahasa ini mester masjid niku napa tembok. Kalau maslahat niku yarji'u ila jami'i ma yakunu maslahatan. Pokoknya setiap perkara yang kembali ke kemaslahatan masjid. Seperti di sini diterangkan kal muadzin wal imam wadduhni lis-siraj, seperti halnya menyiapkan gaji untuk bisyara untuk muadzin, untuk imam, atau membeli minyak untuk, kalau dulu itu kan pakai petromak ataupun apa untuk penerangan, itu maslahat. Jadi kalau imaroh, perbedaannya antara imaroh dengan halnya maslahat. Kalau imaroh yarji'u ila ainil wakfi, kalau maslahat yarji'u ila jami'i ma yakunu maslahatan lil masjid. Oke, berarti imarah termasuk maslahah, tapi masalah belum pasti imarah. Saya kira ngoten Pak nggih, masalah pokoknya hal-hal yang baik untuk masjid. Gini, biar ini cepat diputuske, untuk persoalan uruf, nanti kalau tim LBM menemukan ibarat dan diterima oleh Gusnas, masuk. Tapi kalau nanti tidak, cukup sesuai dengan tulisan. Ngoten nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana hukumnya bendahara masjid meminjamkan uang hasil kotak amal kepada jamaah yang membutuhkan pinjaman? Langsung Mas. Gila Isa, monggo. Nomor untuk dua. Untuk pertanyaan nomor 2. Hukum bendahara masjid
meminjamkan uang hasil kotak amal kepada jamaah adalah tidak boleh, karena hal itu tidak termasuk dalam masorif harta masjid. Cukup. Ini kalau kita lihat dari berbagai kotak nggak ada yang masuk, berarti tidak usah ditafsil, tidak boleh. Setuju nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bagaimana hukumnya mengadakan pengobatan gratis dan khitanan massal yang dilaksanakan di komplek masjid dengan menggunakan dana masjid? Monggo dari LBM rumusnya dibaca. Untuk pertanyaan ketiga, kami sedikit memberikan koreksi, tidak seperti apa yang dalam materi. Karena setelah kami telaah kembali, ternyata jawaban yang A diperinci, kemudian dan dalam masorifnya itu tidak berbeda jauh dari bantuan sosial, bansos, kemudian juga pengobatan gratis. Maka kami menawarkan koreksi untuk jawaban pertanyaan nomor 3, bahwa hukum menggunakan dana masjid untuk kegiatan pengobatan gratis dan khitanan massal adalah sebagaimana perincian dalam pertanyaan pertama. Cukup. Jadi bapak-bapak para kiai saged ningali di pertama kan kalau kotaknya itu tidak ada tulisannya atau kotaknya ada tulisannya infak masjid, berarti tasarrufnya hanya untuk masjid. Berarti khitan massal dan itu tidak boleh. Tapi ketika ada tulisannya untuk kemaslahatan muslimin atau dana sosial misalkan, berarti boleh. Ngoten nggih? Setuju? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki 3 soal sudah selesai. Jadi nggih terima kasih para Bapak Kiai. Nyun sewu awal akhir mbok bilangkenipun kula mimpin sidang niki wonten kekhilafanipun nyun pangapunten. Kawula cekapi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sampun cekap Komisi B, Komisi Bahsul Masail, dan niki menjadi Bahsul Masail tercepat mungkin nggih. Alhamdulillah nggih, monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula cekap semanten mbok pilun kalepaten pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena orang berbeda dengan Anda.